menjelaskan bagaimana Allah yang Esa itu, ya, bagaimana Allah yang Esa itu bekerja, bagaimana itu hanya penjelasan dari Allah yang Tritunggal, bukan itu menyelamatkan. Apakah kalau orang tidak paham penjelasan Tritunggal itu, tapi imannya benar, imannya kuat, mengikuti apa kata Tuhan Yesus, menjalankan sesuai firman-Nya, apa itu nggak selamat? Hah? Kalau dia tidak tahu, taruhlah ini orang ini bodoh. Taruhlah orang ini bodoh, nggak tahu penjelasan Tritunggal itu bagaimana. Tapi kalau imannya tetap kepada Tuhan Yesus, dia menjalankan sesuai apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, dia tetap selamat. Bom, oto. Bodan. Gablek kau, gablek. Konyol kau, konyol. Asik Tritunggal aja yang kau hafal Tritunggal. Tritunggal itu nggak semua orang juga memahami itu. Gak semua. Jadi kau bilang orang yang Kristen itu gak selamat gitu. Hah? Dan yang memahami itu. Sebentar kak. Maksud kakak ini istilah kata Tritunggalnya itu teman-teman. Bukan berarti maksudnya tidak perlu Tritunggal. Jadi istilah itu maksudnya gitu loh. Lanjut kak. Iya, jadi penjelasan itu bukan keselamatan itu yang paling mendasar itu, bukan. Bukan kita menolak Tritunggal lah. Saya sendiri Tritunggal kok, saya HKBP. Emang HKBP bukan Tritunggal. Tapi kita tidak boleh anti dengan penjelasan-penjelasan pemahaman yang lain. Semua ada penjelasannya. Gitu loh. Sama kayak si Edis mengatakan itu katanya dibuang ke sampah. Kalian itu kan bernarasi sepotong-sepotong, gak semua kalian ini. Betul. Si Edis kan menyatakan seandainya. Ya, seandainya misalnya seseorang tidak memahami Tritunggal dan tidak memakai Tritunggal, misalnya dibuang ke tong sampah, misalnya bukan dibilang dibuang ke tong sampah, maksudnya di situ tidak memahami gitu loh. Apakah mereka selamat? Kan itu yang dimaksud si Edis. Apakah dia tidak selamat? Taruhlah orang itu bodoh, gitu loh. Jadi orang ini terlalu tinggi ininya. Jadi dibawakannya seluruh penjelasannya itu dari awal sampai akhir. Bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa dari Yunani sono dibawanya. Untuk menjelaskan orang yang masih bayi rohani. Paham gak kalian masih bayi rohani? Iya. Itu masih penjelasan, masih memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus, keselamatan itu siapa. Itu yang perlu untuk awal penginjilan. Masalah doktrin-doktrin Tritunggal itu nanti di gereja dipahami, di gereja dijelaskan. Itu otoritas gereja, otoritas kapasitas gereja itu, pendeta. Bukan kalian yang di media sosial ini. Emang kalian punya legalitas apa di sini? Hah? Kutanya dulu, para apologet ini yang sok sombong rohani ini. Kapasitas kalian apa di media sosial ini? Hah? Kalian mengatasnamakan siapa? Kalian ditugaskan dari mana? Kok sok-sokan kalian sok menghakimi orang, membidat-bidatkan orang, menyesat-nyesatkan. Kau siapa? Kau menghakimi. Kau introspeksi dirimu dulu. Bikin dulu dirimu itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya kau tahu firman, kau pintar firman itu tapi kau tidak melakukan, itu percuma. Kau sendiri banyak bohong, banyak tipu-tipu. Percuma, sia-sia kau seperti itu. Bom. Semua orang kau ini, oh ini harus begini, oh ini Tritunggal harus begini, harus dipahami. Orang yang baru mengenal itu nggak harus dipahami dulu itu. Itulah yang dilakukan oleh si Edis. Kalau dia harus menjelaskan itu segala dari awal ke akhir, ya makan waktu, habis waktunya untuk menjelaskan itu. Nggak ada orang yang dapat jiwa kalau kayak cara kalian begitu. Kapan menjaring jiwa? Menjelaskan itu semua dari awal A sampai Z. Itulah kebodohan mereka ini. Ya, kalian ini sok merasa wow, pemegang kunci surga kalian ini.
Udah merasa kalian yang punya kunci surga, mewakili Tuhan itu. Aduh, sadarlah kalian, sadar. Bom-bom, pendeta palsu, kau. Mengaku-ngaku kau pendeta, tak kapan kau jadi pendeta. Aku sebelum kau di media sosial ini, aku yang duluan ke sini. Udah ada. Kau masuk di media sosial, aku tahu. Biar tahu kau. Jangan mengaku-ngaku kau pendeta. Udah pecah kau dari susuk manubulu, ngaku kau pendeta. Kau buka ini kau, ngaku kau pendeta. Kau boleh pintar dari media sosial. Kau boleh pintar dari internet. Pintar kau jiplak-jiplak dari pendeta-pendeta. Kau ambil comot dari sana penjelasan pendeta ini, penjelasan ini kau simpan dalam otakmu. Giliran pendeta yang satu sama pendeta yang satu berbeda pemahaman, kau bingung sendiri yang mana mau kau ikuti, Kau comot dari sana, comot dari sini. Sedangkan pendeta yang satu dengan yang satu beda pemahaman. Bingung sendiri kau kan? Emang nggak tahu, nggak sadar diri mereka ini, nggak sadar diri beneran. Sama ini mereka ini banyak si Justin, saya lihat juga udah kayak pemegang kunci surga, ya. Si Elia, si RK, nyingsep sendiri tuh Kak, lihat aja nanti. Iya, mereka yang udah kayak aduh, bukannya kalian mengabarkan keselamatan itu, memperkenalkan Tuhan Yesus itu juru selamat itu, kalian malah mana ada, makanya kalian nggak punya buah selama ini, nggak ada buah kalian, bodoh. Apa buah sih? Hanya ubak-ubak di situ-situ, ubak-ubak di situ-situ aja mereka nih, tahun ke tahun, nggak ada perkembangan. Buah si bom-bom kan makin ciut karena udah kebanyakan lemak Kak. Iya, biarin aja makin ciut nanti dia tuh, liatin aja. Tapi masih ada orang-orang yang nggak cerdas itu, yang masih ngikutin dia tuh, nggak cerdas pemikirannya. Ini si bom-bom ini ya. Ini bicara apanya si anak Batak ya, yang saya tahu dulu. Kalau ke si anak Batak yang pertama saya juga ada berdonasi di situ. Si anak Batak yang pertama ya, tapi yang terakhir nggak ada. Nah, yang terakhir yang saya tahu siapa ini si bom-bom, ada beberapa orang ini yang berdonasi ke si anak Batak. Si Oki juga menggalang donasi, tapi si Oki sudah diklarifikasi dan udah dikirim ke si Rudi Iskariot, sudah ditunjukkan apanya itu, sudah ditunjukkan biaya-biaya transferannya itu, dia udah ditunjukkan, ada kok nggak salah itu sekitar kurang lebih 6 juta. Nah, terus si bom-bom yang saya tahu dulu ya, pas ditangkap anak Batak kan ya, terus si Rudi Iskariot ini yang langsung sibuk mau mengambil alih hukumnya si anak Batak. Nah, disuruhlah orang ini menggalang donasi lah, beberapa orang-orang ini termasuk si bom-bom ini, ya kan. Si bom-bom ini pertama pakai nomor rekening dia, tapi sudah dikirim katanya ke si Rudi Iskariot, karena Rudi Iskariot bilang begini waktu itu, ya puji Tuhan ya, ada teman-temannya si bom-bom yang udah mengirim katanya, sehingga saya mau berangkat nih besok nih ke Medan untuk mengurusi kasus si anak Batak, katanya gitu. Ada memang si Rudi Iskariot, tapi nggak tahu berapa yang dikirimnya, itu dia masalahnya sekarang. Apa donasi yang datang ke dia itu berapa, terus yang disampaikan ke berapa ke si Rudi Iskariot kita nggak tahu. Nah, disitulah dia. Nah, selebihnya pakai rekeningnya si Rudi Iskariot. Nah, itu jadi kalau masalah donasinya itu, nah yang aku rasa si bom-bom ini nggak jujur. Memang orangnya nggak jujur dari dulu kan. Ya, yang receh-receh kan dikirim, tapi yang gede kan enggak kan, Pak Bom-bom? Ya, mungkin. Makanya nggak semua itu dikirimnya. Makanya nanti mudah-mudahan nanti kita jadi.
Berani nggak dia seperti kalau si Oki sudah melakukan seperti itu ya lakukanlah Iya, seperti betul. itu Bom. Betul. Iya, harusnya begitu kau Bom. Tunjukkan transfer yang kau kirim ke si Rudy Iskariot. Memawat si Bom sudah bergabung di bawah. Tap layar ya Pak Bom. Iya, Pak Bom ini si Bom ini, Pak Bom 08 sudah bergabung. Tunjukkan. Naik kok Bom, naik. Tunjukkan biaya yang kau transfer ke si anak Batak itu berapa, tunjukkan seperti si Oki. Si Oki itu udah dibuka rekeningnya. Dibuka berapa dikirim, yang masuk orang berdonasi dikirim ke si Rudy Yohanes, si Rudy Iskariot. Ada itu ditunjukkan si Oki. Makanya si anak Batak nggak mempermasalahkan lagi kalau masalah si Oki. Udah nggak permasalahkan lagi dia. Ayo naik. Dikirimnya bukan ke si anak Batak. Ini yang dibawa bukan ke anak Batak. Dikirimnya si Oki mengirimnya ke Rudy Iskariot. Sebentar Kak. Aku klarifikasi. Teman-teman nanti ada saatnya ya. Jadi jangan jangan menyalahkan anak Batak. Nggak ada di sini kesalahan si anak Batak. Ya? Nggak ada ya. Intinya percaya deh ke room ini tidak ada kesalahan anak Batak ya. Pokoknya nanti akan ada ada. Jadi yang penting nggak ada kata si herder ini ya. Pokoknya percaya aja dulu deh. Ya, jadi si Oki itu mengirimkan ke si Rudy Iskariot, dikirimkan si Oki. Jadi dia sudah bersih gitu loh maksudnya. Bukan ke si anak Batak dikirim. Si Oki itu udah mengirim ke. Betul itu Tomat. Emang belum ada. Itu bukan bohong. Ya semua di Iya, betul. Iskariot. Coba tap layar dulu di si absen teman-teman ya. Di si Iskariot semua Tomat. Aduh si Tomat ini. Iya, betul itu, betul. Kalau si anak Batak nggak ada dikasihnya. Jadi berapa yang didapatkan si Rudy Iskariot itu? 100 juta lebih itu. Walaupun dia ngakunya hanya 78 juta, ngakunya. Bohong itu. Jadi kalian jangan percaya. Jadi yang pertama pun si Rudy Yohanes ini, si Rudy Iskariot ini habis si anak Batak diomongin habis. Padahal cuman berapa disampaikan si anak Batak si Rudy Iskariot hanya buat catering makannya doang dikasih. Ya, setiap bulan ada. Teman-teman, kalau nanti akan ada pemajangan teman-teman, sabar dulu kalian. Kalau sebenarnya teman-teman, iya. Kwitansi udah di saya, bukti di transparansi ini si Mukondo Iskariot ini sudah ada di tanganku. Sudah. Jadi aku kan udah bernyanyi kan, pernah aku bernyanyi 1.800.000, 2.500.000. Itu nanti aslinya udah ada di tanganku ya, cuman menunggu si ibu detektif lagi sibuk lah ya. Mengutamakan dulu yang lebih penting dulu ya. Iya, Natalan dulu kita, betul ya. Jadi iya, betul. Kita rencanakan hari ini besok, tapi kan kalau Tuhan tidak berkehendak waktu yang indah aja dah kita ya. Jadi sabar dulu ya. Jadi nggak ada ya. Jadi jangan salah persepsi, jangan menyalahkan si anak Batak, jangan. Jadi di follow teman-teman ini 193, jangan ada yang tidur ya. Follow dulu akun ini teman-teman. Banyak kuliah yang belum mengikuti. Emang kami ini radio rusak-rusak gitu ya. Tolong di follow ya. Betul. Iya, di follow. Nanti kan kalau ada live, jadi nanti bisa tahu. Iya, betul. Karena ada nanti saatnya yang menggiurkan sehingga nanti Bom dan si Iskariot ini teman-teman, kalian lihat nanti suatu saat mereka itu akan sikat menyikat antara Bom satu dengan Iskariot Mukondo. Iya, betul. Iya, betul ya. Lanjut Kak. Iya, jadi sama yang GB Kairos itu nanti juga pasti lanjut ya. Saya sudah hubungi teman saya, ada beberapa orang yang sudah. Itu yang kwitansi belum Kakak kirim. Itu DM dulu lah kita itu Wawa. Itu bukti transparan itu belum Kakak kirim loh ke aku. Yang lain-lain sudah. Ya.
Lanjut. Belum sempat aku ke ini besok ini hari apa? Udah Natalan sih. Nanti aku sudah menghubungi teman-teman aku juga, ada beberapa orang. Ya nanti katanya habis Natalan lah sibuk katanya, nanti aku ambilinnya ke bank katanya. Ada juga beberapa orang ya. Nanti jadi pokoknya tenang aja. Nanti si Iskariot ini pasti masuk nih. Ya. Gak ada alasan. Kau Iskariot, hati-hati ya. Habis tahun baru nanti, hati-hati kau. Kau tanggunglah nanti akibatnya. Penipuan kau udah nyata, penipuan kau ini udah nyata ya. Jangan main-main kau Iskariot. Kau kalau orang bertanya alasan begini begono, ada ku bangun itu lah, kau bangun ke siapa kau kasih? Hah? Ke siapa kau kasih? Hah? Harusnya itu kan ke GBI Kairos. Kau menggalang donasi mengatasnamakan GBI Kairos. Ya. Jadi harusnya itu ke GBI Kairos. Bukan kau yang menguasai, bukan ke orang lain kau kasih. Ya. Paham kau? Tunggulah nanti habis tahun baru kau udah tunggulah nasibmu ya. Belum juga sadar-sadar mempertahankan kebodohannya, mempertahankan kebotolannya. Samalah kau dengan si bom serombom. Bergabung kau dengan kadrun ya, bergabung kau hanya demi pulus kau berdua ini, si Bim ini. Udah dapat berapa kau dari si Bunda Mila itu? Bom. Dapat kau? Dapat paus langsung berdiri, goyang-goyang. Aduh, gak ada malunya. Kayak gitu kayak sifat pendeta. Langsung berdiri udah kayak anak kecil. Kayak anak kecil dapat permen ya, begitulah. Begitulah ininya. Jadi ini orang ini psikopat ini orang. Penyakitan. Gak sadar-sadar. Tapi merasa playing victim. Orang yang selalu ngatain dia, orang yang selalu ngomongin saya, orang ngomongin saya. Lah kau sendiri yang bikin masalah. Kau yang cari yang biang keroknya semua ini, kerebutan ini. Bukan siapa-siapa. Kau berdua lu sama Iskariot. Jadi kalau kau mau bertobat kau berdua, akui kalian dulu kesalahanmu, Semua yang kau lakukan ini, dan kau kependetaanmu itu kau ini dulu. Legalitasmu mana? Jangan kau asal ngaku-ngaku kau di sini. Dan kau juga Rudi Iskariot, aku itu penipuanmu dari rumah anak terang sampai ke GBI Kairos, sampai ke anak Batak. Ya, ingat itu. Jangan kau kira kau tenang-tenang aja. Kau bilang kau udah minta maaf, udah diperdamaikan. Minta maaf apa kau? Akui dulu semua kesalahan kau itu. Minta maaf kau begitu aja, menutupi kejahatanmu kayak gitu. Gak ada itu. Enak aja kau. Kau boleh dimaafkan, akui dulu kesalahanmu, dan juga ada konsekuensi dari semua tindakan kau tuh, dari semua kebohonganmu dan tipu-tipumu itu harus kau tanggung akibatnya, ya. Biar paham kau. Oke, lanjut dulu yang lain, Iya, saya mau sampaikan gini juga. Ada konsekuensi logis dari komal kita ini terhadap mereka yang kita sebutkan dari tadi. Ya, tapi saya juga akan sebut merek ya. Dan mohon maaf ini agak tega. Ya, khususnya untuk komal
Lia Kristen ya, semalam terlalu capek kalian membuat narasi-narasi yang seolah-olah kalian paling victim, yang seolah-olah kalian merasa dijolimi, padahal pelakunya kalian gitu loh, ya kan? Dan terlalu capek juga kalian mengatakan, ya kalaupun dia bukan pendeta, tapi kan paling tidak firman Tuhannya, pengajarannya kan firman dari Tuhan, absolut dari Tuhan. Enggak, pengajaran pendeta itu bukan absolut. Yang absolut itu firman Tuhan, Alkitab. Ya. Jadi konsekuensi logis. Emang ada pengajaran yang bukan dari Tuhan? Emang ada pengajaran yang bukan dari Alkitab? Artinya Konyol gini banget. Kak. Artinya gini Kak, dia anggap bahwa pengajaran-pengajaran kayak Pak Bom itu sudah pasti dari Tuhan gitu loh. Uh, Jadi yang penginjil yang lain bukan dari Tuhan gitu. artinya itu dulu sebuah klaim yang mereka buat untuk membenarkan atau untuk menyelamatkan Pak Bom kan gitu. Yang mana sekarang tangan semua orang, telunjuk semua orang mengarah ke mukanya Pak Bom. Sampai dia buka komal pun sekarang tidak nyaman lagi gitu loh, karena sudah diserang terus kan. Gitu. Dia yang buta matanya nggak melihat kebenaran yang sesungguhnya. Buta, bela buta. Iya, Sama itulah orang yang salah. Itulah akibatnya kalau menaruh roh orang Farisi di dalam hatinya, kan gitu kan. Akhirnya apa? Seperti ini gitu loh. Dan Iya, betul. kita juga kan sebagai orang awam kan nggak bodoh-bodoh juga menilai mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berbuah, mana yang tidak berbuah, mana yang buahnya manis, mana yang buahnya asam gitu kan. Betul nggak Kak? Iya, betul. Itu jadi artinya sekarang kan gini, ini kan era digital, semua orang sudah bisa mengakses. Iya, Ya. makanya. Semua sudah bisa melihat, semua sudah bisa mendengar. Firman Tuhan bilang, apa yang tak pernah didengar, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dirasakan sekarang sudah terjadi gitu. Semua sudah terbuka gitu kan. Jadi artinya konsekuensi logisnya sekarang ya terimalah. Ya, untuk komalnya Lia Kristen terima aja. Iya, Yang viewersmu turun terima. Yang Pak Bom juga yang viewersnya turun, yang biasanya 400, 500, 600 sekarang ke 200, bahkan cenderung ke 100, ya terima. Iya. Kan gitu kan. Dan teman-teman yang lain yang juga, ya mohon maaf kalau saya sebut juga namanya, adikku Elia Miron gitu ya. Ya kalian Si Justin itu juga, saya lihat videonya. Kalau Justin tuh nggak ada obat, itu dia harus belajar lagi untuk Iya. mengundang merasa ini banget, dia merasa dia yang paling benar, iya. paling ini. Aduh. Dia harus undang Roh Kudus di dalam hidupnya untuk memahami roh apa yang ada di dalam dirinya. Apakah roh Farisi? Karena dia itu Farisi melebihi Farisi lagi tuh Kak. Iya, Si betul. Justin itu. Betul Kak. Itu melebihi Farisi lagi. Jadi artinya gini. Jadi Komal Kareda ini adalah mesin yang mengcounter balik tuduhan-tuduhan palsu mereka, tuduhan-tuduhan jahat mereka terhadap apologet-apologet yang benar-benar berapologet gitu loh. Bukan hanya sekedar mencari koin, bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar mencari keamanan ya, bukan kenyamanan, keamanan gitu ya. Kayak Bang Edis kan mencari keamanan dia. Sampai dia harus pergi ke Amerika seperti ceritanya Bang Putra tadi kan. Iya, Di itu kan Indonesia itu namanya berhikmat. Emang kita Iya. kan disuruh berhikmat, jangan konyol. Gitu loh. Iya. Jadi Bang Edis juga bukan seorang apologet yang pragmatis ya, yang Iya. kalau sudah digeruduk, dikejar gitu, malah takut, malah genggeh, malah iya gitu, enggak. Dia Nah, tetap iya, memberikan kayak perlawanan mereka-mereka gitu ini. loh.
dia tetap memberikan perlawanan dia, walaupun sekalipun konsekuensinya dia harus pergi dari Indonesia kan gitu kan. Iya, nggak lalu ciut kayak mereka ini, Nah, nggak ciut. betul, Ah, betul. si Begodes itu dari Betul. dulu ngomong saya nggak berani, saya nggak takut, saya berani. Siapa? Betul. Saya pengikut Kristus, saya pikul salib. Pikul salib mana kau? Giliran kau mau dilaporkan kau ciut. Betul. Kalau kau pikul salib hadapi dong, hadapi. Mau penjara mau apa kayak hadapi. Jadi konsekuensi logis yang kedua, Kak, setelah tadi mereka dicap sebagai Farisi adalah setiap kali mereka mengajar, mereka selalu di framing sebagai pengajaran cocokologi dan pengajaran lompat-lompat. Iya betul. Kan gitu kan? Iya kan? Betul. Mereka buka ayat Alkitab begini segala macam. Sudah ada yang mengatakan cocokologi. Enggak Kutu lompat enggak. itu si Iya. pendeta Mamon itu kutu loncat. Iya, sementara kan contoh misalnya kan kayak kemarin tema yang jadi viral, masalah yang keinginan untuk penyaliban Yesus itu keinginan siapa gitu kan. Iya. Bang Edis kan ngambil ayatnya dari mana? Yohanes 8 ayat 40. Iya, Kenapa? betul. Kenapa kau Pak Bombom menjelaskannya dari inilah, dari kejadian lah, dari Mazmur lah, dari bahas dulu Yohanes 8 ayat 40 itu. Betul. Apakah Yesus tidak tahu bahwa isi hati orang Farisi itu hanya ingin membunuh Yesus? Kan gitu. Iya, enggak. Makanya sampai dibilang Nggak melihat bapakmu. konteks dia. Itu Kak. Jadi ini yang nggak dipahami. Jadi saya juga kurang setuju dengan teologi lompat-lompat seperti itu. Dan itulah ya, mohon maaf, saya juga sekolah teologi. Tapi saya sangat mengekang diri saya untuk lompat-lompat. Artinya dalam Alkitab kita itu kan semuanya mengacu kepada konteks. Teksnya jelas dari ayat 1 sampai ayat terakhir, kita bisa paham apa maksudnya dan tujuannya. Iya, semua ada Itu konteksnya. dulu. Jangan langsung dikait-kaitkan ke rencana predestinasi, sedangkan predestinasinya Pak Bom saja sama Budi Asali berlawanan. Beda. Budi Asali dengan Pak Stepentong berlawanan. Betul. Kalau Pak Budi Asali kalau nggak salah dia nggak percaya free will. Dia sudah ditetapkan semuanya, sudah ditetapkan Enggak, semua. salah kak. Yang Hah? nggak percaya free will itu Pak Budi Asali. Iya Pak Budi Asali aku bilang. Iya, kalau kalau Pak Stephen Tong dia malah lebih percaya ada free will. Iya, gitu. makanya itu. Tapi si Bom ini kan dulu semeja juga dengan Budi Asali, tapi tutup mata dia. Itu dia kan. Mau tutup mata. siapa lagi? Pak Ezra Soru juga. Pak Ezra Soru salah konteks. Yang dibahas Bang Edis itu bukan rencana, Iya. tapi keinginan, kehendak. Bedakan rencana sama kehendak. Kan gitu kan. Betul. Jadi betul. konsekuensi logisnya sekarang begitu. Sekarang mereka dicap sebagai apa? Pendeta atau teolog yang lompat-lompat dan cocokologi. Kan gitu kan. Janganlah. Betul. Jadi Iya, dia betul. dia begini, kalau dia di satu sudah terdesak oleh lawannya dijawab, nanti loncat kayak yang lain gitu dia. Iya, itu Kak. Itu yang menjadi Coba salah. ini bagaimana dia ambil ayat yang lain loncat dia. Makanya saya bilang kemarin sama Pak Bom kan waktu dia live Kak, saya bilang, Pak, aku bilang, ajaran gereja, bahkan ajaran bapak-bapak gereja, gak usah juga bapak gereja, ajaran rasul-rasul pun mereka bertentangan kok. Betul. Petrus Mereka sama juga- Paulus tuh bertentangan. Iya, ada yang beda paham. Iya kan? Paulus, Yakobus, siapa lagi? Satu lagi, Andreas. Mereka pikir bahwa Injil itu hanya di kalangan orang Yahudi. Paulus bilang apa? Enggak, Injil itu harus sampai ke kalangan orang-orang yang non Yahudi. Iya, betul. Itu gimana coba Harus kalau sampai kita ke mau ujung bahas bumi. begitu? Iya. Nah, Bang Edis sumber primernya jelas Alkitab. Betul.
Di dalam Yohanes 8 ayat 40 itu Yesus lihat dan Yesus tahu isi hati orang-orang Farisi. Iya. Di dalam hati orang-orang Farisi itu mereka berkeinginan, berkehendak untuk membun-bun Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Yesus mengaku bahwa dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias. Yesus terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang ketika itu menurut orang-orang Farisi itu adalah penistaan, kan gitu. Nah sekarang, kalau kita ngomong begitu nanti dibilang mereka, oh berarti Edis itu Tuhan Yesus. Enggak begitu juga, Ferguson. Iya kan? Yang saya maksud adalah roh-rohnya orang-orang Farisi itu kau keluarkan dari dalam hidupmu. Lihat dulu sekarang pelayanan yang benar itu bukan masalah pengajaran, tapi masalah buah. Buahnya kau perkenalkan keselamatan. Iya, benar, keselamatan itu yang kau perkenalkan. Tuhan Yesus itu yang kau perkenalkan. Itu yang masih bayi rohani. Makanya dikatakan makanan ringan. Nanti setelah dia masuk ke dalam, barulah dia pelajari semua itu makanan keras gitu loh. Jadi mereka ini nggak sadar, Kan itulah satu kali, kalau orang yang mengaku-ngaku pendeta ya begitu. Kamawat, kan satu kali ketika pernah Tuhan Yesus marah ini sama pohon ara, ya kan? Pohon aranya lebat, daunnya lebat, tapi ketika dilihat buahnya nggak ada. Betul. Itu apa artinya? Kalau kita mau bikin tipologi yang mereka buat selama ini, yaitu Tuhan Yesus itu lagi menyinggung Pak Bom. Iya, betul. Pengajarannya hebat, pengetahuannya tentang Alkitab. Buka ini. Tapi buahnya mana, Gak ada bos? buahnya. Betul, nggak ada buahnya. Buahnya mana? Anda sama. Mereka ini selama bertahun-tahun di media sosial ini hanya mau ngubek-ngubek di situ, muter-muter aja di situ aja, itu aja yang dibahas. Tapi nggak ada buahnya. Lah orang pembahasannya begitu. Orang menginjil kok, menjaring jiwa menginjil kok begitu, ya nggak ada lah buahnya. Makanya itulah kekonyolan mereka ini, benar-benar konyol emang. Kan kita nggak pernah melihat, mohon maaf ya, kita nggak pernah melihat di Komalnya Pak Bom ini, mohon maaf. Kalaupun saya salah, coba nanti dikoreksi. Kita kan belum pernah melihat ada yang non Kristen atau Muslim yang datang ke Komalnya Pak Bom. Oh, saya setelah mendengar Pak Bom gini-gini, saya mau bertobat jadi Kristen. Gak pernah. Nah, itu mau ucil jangan dipercaya. Iya, maksud saya, maksudku gini Kak. Bom biar dia ini. Maksudku kan gak pernah kan? Iya. Gak pernah sama sekali. Ada pun 1-2 orang itu memang sengaja, kayak si Madia itu kan sering ke situ, si Madia itu. Oh, itu provokator ya Pak Bom itu. Provokator. Cuman kalau di Komalnya Bang Edis, ya saya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri sudah menerima buah pelayanannya Bang Edis. Kemarin sudah saya bilang, ada kok jemaat saya yang datang dari non Kristen langsung bapak umur 65 tahun. Iya, makanya banyak yang sudah ini sama si apa. Makanya itu si Uli itulah yang jalan di lapangan untuk mengapa mereka kalau ada yang mau bertobat, karena Yuli ini yang ada di Indonesia ini kan di Konoha, Edis di sana. Kalau Edis itu yang tuduhan mereka juga Edis SSY. Kalau Edis kenapa diarahkan ke Yuli, bawa ke gereja yang sehat? Kan selalu itu dikatakan. Gak mungkin lah. Tapi itulah tuduhan-tuduhan mereka ini yang tidak yang terlalu dibilang fitnah lah. Ya terlalu Farisi lah Kak. Kan Farisi kan begitu Farisi. Iya, ahli Farisi itulah terlalu ini mereka. Aduh. Pokoknya mereka belajar kan. Alkitab sudah jelas mencatat itu gitu. Bahwa orang-orang Farisi itu berusaha menggagalkan penyebaran Injil itu seperti apa. Karena apa? Orang Farisi itu merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat, lebih berkuasa gitu. Iya.
Awal kayak si apa itulah si MP itu kan. Coba udah jadi kayak orang Parisi dia itu. Ya. Udah ikut-ikutan merasa dia Itu- yang paling jago, yang paling padahal dia belum nggak paham Alkitab juga, hanya Itu MB yang dia debat sama Bang Edis masalah Yesus masih sebagai hamba sampai saat ini iya. kepada Allah Bapa. Itu gila kata dia gitu. Ya iya, gila, Tapi- sesat. Waduh, tapi ketika dia- ini orang kayak orang yang sudah ini aja gila, sesat. Tapi Saya ketika juga dia- gede banget ngeliat dia di situ. berhadapan sama Bang Edis, baca Kisah Para Rasul 4. Tahu kakak pertanyaannya MP sama Bang Edis apa? Iya, yang dia pertanyakan apakah Tuhan Yesus sampai sekarang masih hamba yang gitu-gitu. Bukan. Enggak itu pertanyaannya MP sama Bang Edis. Pertanyaannya Mana MP, itu? Pak. Yang mana Di itu? Kisah 4 itu katanya Roh Kudus belum turun. Oh iya. Padahal di Kisah Para Rasul 2 sudah terjadi hari Pentakosta. Iya, betul. Itulah Jadi- makanya so merasa pinter tapi aduh. Jadi sejak saat Oh. itu Bang Edis langsung bilang apa? Oh yaudahlah bro, saya turun dulu lah ya katanya. Iya, Kenapa? karena nggak penting nyambung, juga. karena nggak nyambung memang. Terus kan itu kan gitu kan Kak. Hmm. Kan gitu, masa Kisah Para Rasul 4 di masih dia tanya Roh Kudus belum turun, sudah turun, sudah Yesus sudah naik. Iya. Gitu. Kan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah mengatakan, sudah menurunkan Roh Kudus kepada murid-muridnya itu dihembuskan, ya kan? Iya. Ah. Dan di Dan situ dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan mengirim Roh Kudus untuk para pengikutnya, maksudnya menurunkan Roh Kudus untuk apa sih namanya istilahnya itu, dan di jadi situ Kak. membimbing, untuk membimbing. Dan di Itu situ loh. Kak, perkataan itu kan perkataan Yohanes Petrus ketika mereka di hadapan mahkamah agama kan orang-orang Farisi. Mereka berdoa kepada Bapa. Aku semacam itulah mengapakan orang Farisi ini, mendoakan orang Farisi ini, dan di situ ada kata-kata hambamu Yesus Kristus. Iya, ada kok, ada ayatnya. Itulah dia. Ada ayatnya. Jadi kalau Dan juga Tuhan Yesus juga mengatakan, kan Bapa lebih besar daripada aku. Itu kan. Jadi kalau saya berpendapat berteologi seperti gini Kak. Yesus sekarang memang sudah di surga. Tapi Yesus belum menyatu kepada Bapaknya sebagai hakikatnya sebagai Allah, belum menyatu. Karena apa? Karena ada lagi kehendak Bapa, rencana Bapa yang belum diselesaikan. Kan nanti Tuhan Yesus masih turun ke bumi kedua kalinya. Itu. Untuk kedua Kedua kalinya. kali. Yesus Kan di gitu. situ menjadi hakim, menjadi raja. Nah, Itu yang enggak udah. nanti masih Yesus menyatu kepada hakikatnya sebagai Allah, yaitu ketika kita semua sudah dibawa ke sana. Menyatu Iya, betul. kita di satu kota itu, menyatu kita di tempat yang baru itu, menyatu karena kan firman Tuhan bilang bahwa Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Bapa. Betul nggak Kak? Iya. Nah, Yesus itu kan pengantara antara kita dengan Bapa. Jadi sekarang Tuhan Yesus belum menyatu sebagai hakikatnya. Dia masih mempersiapkan tempat bagi kita, dan dia akan turun untuk yang kedua kali. Kita dibawa ke sana, barulah di sana kita seperti doanya Tuhan Yesus, seperti Bapa dengan Yesus adalah satu, kita pun nanti dengan Yesus satu. Makanya kan ada ayatnya Iya. supaya aku dan mereka juga jadi satu. Kan dia Betul. menjadi satu dengan Bapa dan mereka juga akan menjadi satu dengan aku. Kan Betul. dikatakan seperti itu. Lagian pun kalau dikatakan misalnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, emang firman Tuhan itu kekal apa enggak sih? Coba. Kekal. Nah, jadi apa yang tertulis di Alkitab itu
semuanya ya kekal. Walaupun misalnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, apa salahnya dia menyandang dua natur itu? Dia adalah Allah, dia adalah hambanya yang Itu tetap, Kak. ditinggikan, yang Itu tetap. ditinggikan. Iya. Kan enggak ada salahnya loh yang dibilang Iya. siapa itu, si Edis itu. Iya, Yang sampai nggak salahnya. sekarang dikatakan karena firman Tuhan itu juga kekal. Iya. Walaupun Tuhan Yesus hanya sesaat datang ke dunia, tapi firman Tuhan itu kekal loh. Cuman kayaknya si MP itu dia merasa malu menyebut Yesus itu hamba. Itu dia. Tuhan Yesus kan hamba atas Bapaknya kan gitu. Dikiranya hamba itu hamba seperti budak. Itulah bodohnya. Itu bodohnya. Kan sudah dikatakan hambaku yang kutinggikan, hamba yang ditinggikan. Betul. Beda, jangan dikira kayak hamba jadi budak. Itulah kebodohan nih si MP. Dan satu lagi, Kak. Gak senang banget melihat dia nih. Satu lagi gini. Yesus itu satu-satunya hamba. Iya. Ya, Hamba bukan yang salah satu. kukasihi. Satu-satunya hamba. Artinya tidak ada yang lain. Iya betul. Makanya Bang Edis mengarahkan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Iya, Karena makanya apa? Karena dia satu-satunya, nggak ada yang lain. iya betul. Makanya dia juga mengatakan bahwa Yesus itu hamba karena dia tuh hamba itu apa? Dia kan nggak ngerti definisinya Tuhan dengan Tuhan. Dia nggak ngerti, nggak paham dia si MP itu. Makanya dia bilang Tuhan itu, Yesus itu punya Tuhan. Karena dia sebagai hamba. Gak paham dia. Dasar emang sok merasa pintar, tapi udah langsung dia masih baru tahu itu firman, tapi udah mengasah-ngasah dia. Udah kayak orang yang sudah pemegang kunci surga. Aduh, MP. Jadi ada lagi nih omongan apologet, bukan apologet atau pendeta itu ya. Dia bilang gini, kalau kita mengesampingkan Tritunggal, dia bilang gitu kan. Nah itu sama seperti seorang insinyur teknik sipil. Ayo kita bikin jembatan. Tapi kita nggak perlu. Betul. Tapi kita nggak perlu berpikir kayak mana pondasinya gitu kan. Iya. Halo Bang, itu udah pernah langsung ku bilang sama orangnya, Kak. Langsung ku bilang, Bang, ku bilang, ini mohon maaf, kalau aku bisa sebut namanya juga, namanya Ngopi Rohani. Aku langsung bilang sama dia, aku bilang, Bang, masalahnya konsep penginjilan itu enggak seperti yang abang pikirkan. Kalau yang abang seperti pikirkan, kenapa enggak Tuhan Yesus pilih orang-orang Farisi yang sudah belajar kitab, kenapa Tuhan Yesus pilih nelayan-nelayan yang buta huruf seperti Simon Petrus, Andreas, Yohanes, kan gitu kan? Betul. Kenapa Tuhan Yesus pilih Nathanael yang tukang bangunan? Iya. Kenapa Tuhan Yesus pilih Thomas yang tukang ahli anggur? Iya. Iya betul nggak? Itu yang mancing itu tiba-tiba diajak tukang pancing. Kenapa Tuhan Yesus harus pilih Matius, seorang pemungut cukai? Apa paham pemungut cukai dengan kitab-kitab itu? Enggak. Malah kalau kita baca latar belakang murid-murid Yesus, mereka nggak ada yang paham tentang Alkitab. Yang paham itu hanya Andreas, baru Yohanes, dan itu pun mereka bukan paham secara ini ya, secara belajar gitu ya. Betul. Nah, mereka paham karena mereka muridnya Yohanes Pembaptis sebelum mereka menjadi murid Yesus. Iya. Kan gitu, Kak. Jadi memang benar-benar konyol mereka ini. Jadi hanya tahu itu aja. Padahal Alkitab itu bisa dijabarkan dengan cara berbeda. Sangat bisa, Kak. Gitu, sangat bisa. Iya. Jadi mereka maunya hanya satu ini. Pokoknya Tritunggal harus begini. Aduh. Itu kau otaknya nggak hanya terfokus pada satu ini, itu berarti pikiran kau tuh nggak luas, nggak bisa menjabarkan secara berbagai pemahaman gitu loh. Betul. Jadi mereka ini konyol banget. Jadi itu yang Ini Bang itu Charlie yang nih kita mau sayangkan. bicara kali. Bang Charlie mau bicara ya?
Ya lanjut Bang Charles. Bang Charles mau bicara? Mana dia, nggak ada. Ya silakan Bang Charles. Lanjut, Jadi Bang. bagaimana lah kita bilang ya? Makanya aku bilang tadi seperti orang-orang ini memang karena tadi dasar itu mereka tuh nggak ada. Makanya Iya, aku bilang betul. mereka tidak ada dasar. Makanya penginjilan itu bukan cuma kita hanya pandai tentang Alkitabiah, tetapi kan sekalipun kita pandai berkata-kata, tapi kalau nggak ada hati tadi respon. Makanya aku bilang Bang tadi, Charles, kita luruskan dulu dasar apa yang nggak ada pada mereka. hati mereka itu tidak ada untuk berbak jiwa-jiwa itu. Nggak, gini. Kalau abang bilang dasar yang nggak ada pada mereka, saya setuju dengan abang kalau itu dasar penginjilan. Tapi kalau Iya, dasar betul. mengajar mereka sudah kuat. Gini betul bang. Sorry. Ya, mereka ini hanya fokus dengan doktrin. Pengajaran itu Nah. Kak. Kalau untuk pengajaran meraup jiwa nggak ada di ininya. Nggak Jadi ada. gini ya bang, memang Ya. ada seorang guru, ada seorang pengajar, ada seorang rasul. Itu kan memang ada kan. Ya, Tapi gini ya. bang, dasar tadi kita harus ada bang. Dia itu bang, pengajar itu kadang dia pengajar. Makanya gini bang, ibaratkan kayak guru ya bang ya. Guru itu pandai dia hanya untuk dia sendiri, tetapi untuk murid itu dia nggak bisa dia untuk beradaptasi sama dengan mereka bang. Mereka hanya pandai hanya dengan doktrin, tetapi mereka nggak bisa kuasai dengan cara etika mereka. Kenapa gini bang? Saya bilang gini, kalau kita bang satu tubuh, kepala, tangan, kaki itu kan satu keutuhan bang. Yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi satu ya kan, gini bang. Makanya bilang ada edis tipis seorang pengajar yang dari Islamologi, ada dari si A tentang ini. Haturannya mereka itu harus sepakat. Bukan mereka itu berbicara kalau ada pun orang-orang yang lain begini-begini yang pro sama si A. Haturannya dia tuh nggak usah close statement gitu loh. Kan Iya, betul. sekalipun bang atau Kak Mawar di hati kita itu oke lah kan namanya ilmu itu kan akan berbeda-beda kan. Tapi Betul. secara bentuk berbeda. Tapi nggak boleh kita close statement itu supaya tidak ada celah gitu loh. Kalau ini kan ada celah gitu loh. Yang penting saya menonjolkan siapa saya, menonjolkan saya lebih pintar dari si A, saya lebih oke daripada si B. Kan gitu nyamut mereka. Iya, betul. Apalagi sampai nyerang-nyerang mengatakan sesat. Oh sesat. Iya, nggak boleh. Menghakimi. Bang- Emang kau siapa menghakimi? Bang Kau Charles. nggak berdosa Bang kan? Charles sama Kak Mawat. Pernah dengar nggak cerita Mahatma Gandhi, pendiri Godfather-nya India mau masuk gereja? Pernah dengar nggak Iya. cerita itu? Iya. Kisah itu. Nah, seandainya ketika itu asar gereja ketika itu tidak memandang Mahatma Gandhi dari segi pakaian, mungkin nggak sekarang India itu mayoritas Kristen. Iya, betul. Sudah pasti mungkin. Tapi karena Mahatma Gandhi dilihat berpakaian dengan gaya pakaian Hindu, datang asar gereja, oh nggak bisa masuk pak, pakaiannya diganti dulu gitu. Ketika itu Mahatma Gandhi kecewa toh, Iya, betul. iya kan, kecewa kan. Nah itu yang terjadi sekarang kepada apologet-apologet yang merasa benar, yang harus berpakaian Tritunggal, yang harus berpakaian Dwinatur, yang harus berpakaian ontologis, relasi ini dan itu. Subordinat, antologi. Padahal subordinat itu kan hanya kesetaraan. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ngapain harus subordinat? Orang mana ngerti orang diinjili kayak gitu subordinat? Kan sama itu Iya. case-nya kan? Iya. Sama kan? Kesetaraan. Ibaratnya bilang aja Tuhan itu nggak setara dengan Bapa. Bapa itu setara. Tuh, Iya. ini subordinat, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya ngapain pakai bahasa-bahasa dengan orang nggak ngerti, nggak paham. Yang diinjil Iya. itu malah kabur orang mendengarnya. Iya. Nggak paham. Makanya nggak ada buahnya. Jadi inilah yang dikatakan, ya mereka inilah yang dikatakan yang lagu
Mereka inilah yang dikatakan yang mabuk dengan doktrin. Jadi seperti misalnya nih orang sebelah ya kan, yang kan ada oknum-oknum yang mabuk dengan agama, yang menjadi radikal, teroris. Nah, ini orang ini seperti itu nih orang ini yang mabuk dengan doktrin. Nah, bisa-bisa nanti jadi seperti itu orang ini, radikal, mabuk. Iya, betul. Itu. Gini, Bang Konyol, Bintang, Kak konyol. Mawar. Mas aku gini, kalau bisa mereka di 2026 ini, itu 400. Orang ini kan menuju ke situ. Kalau kita lihat, coba lihat si MP itu. Bawaannya jadi radikal kan? Iya. Iya. Jadi mereka ini bisa jadi kayak gitu untuk mempertahankan itu kebodohannya. Padahal bukan dasar-dasar dari dasar keselamatan itu bukan di situ. Itu hanya penjelasan dari Allah Tritunggal. Bukan dasar keselamatan itu bukan itu. Itulah yang nggak mereka Tapi pahami. gini ya, Kak Mawar. Gini saya bilang, makanya aku bilang tadi masih ada kesempatan kok. Karena ini kita kan satu tubuh, satu jiwa. Kita kan tidak mau berpecah. Makanya aku bilang tadi, kita nggak mau kita si A kita nggak bukan itu, enggak. Kan manusia itu pasti ada kekurangannya. Ya kita punya juga kekurangan. Jadi yang saya bilang tadi itu, marilah kita ke depannya itu bagaimana supaya banyak lagi jiwa lagi dimenangkan, ya kan? Makanya aku bilang tadi, ada seorang guru, ada ras segala macam lah, ada seorang pengajar ya. Jadi biar mereka apa yang menjadi talenta mereka, udah dengan yang baik gitu loh. Kalau gesekan itu pasti ada, nggak mungkin gak ada gesekan. Tapi kita ini harus bisa mawas diri, harus bisa menjaga sikap kita. Karena yang kita lakukan ini kan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, betul. Kalau kita memberitakan Injil hanya untuk kita pamer, lebih kita go internasional ataupun kita dipandang orang, itu nggak ada artinya, akan sia-sia. Tetapi kita ini menginjil ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh bangsa, yang terutama yang ada di Konoha ini. Itu penting dulu. Supaya apa? Supaya selamat mereka itu gitu. Iya, betul. Jadi supaya mereka itu punya upah di surga. Kalau mereka tidak ada upah, untuk apa? Iya, gitu betul. kan. Karena kita carikan upah kan, Iya. upah daripada Kristus. Itu yang penting, harus mereka nggak usah lah terlalu begini nggak ada arti. Karena hidup ini one is life lah. Hidup ini kan hanya sekali aja. Jadi Iya. lakukan aja lah, do something lah, the best kan gitu kan. Lakukan aja yang baik gitu loh. Tapi Jadi kan itu yang tapi kan mereka itu nggak mau, Bang. Mereka itu keras kepala, keras otaknya, susah dikasih tahu, dibilangin. Saya punya- nggak bertobat-tobat. Bang Charles, Bang Charles, Kak Mawat, saya punya cerita waktu pelayanan lah saya cerita, tapi nggak perlu saya sebutkan di mana ya. Dan ini kisah nyata, orangnya pun masih ada. Dia seorang RT 6, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Itu. Jadi ceritanya begini, saya dulu melayani dia nggak pernah bilang Tritunggal, nggak pernah Yesus. Saya hanya bilang Tuhan Yesus itu baik. Saya bilang dia korbankan, saya ajarkan dia korbankan dirinya begini. Begitu saya sampaikan berhari-hari, berminggu-minggu kalau nggak salah sampai 6 bulan, dan dia bergabung beribadah ke gereja kita. Nah, tibalah saat, karena kebetulan ini Natal ya kan, saya ingat Natal. Tibalah Natal seperti ini. Waktu itu Natal pemuda kalau nggak salah. Kan kita kan ada liturgi namanya kan. Liturgi yang maju ke depan itu rame-rame. Ya, Masih tahu Kak Mawat itu ya. iya. Ya. Kemarin Jadi- kami habis liturgi, kemarin hari Sabtu. Nah, apa? jadi liturgi dia itu Yohanes 3 ayat 16. Iya. Saya lupa kasih tahu sama dia bahwa kalau di kita itu kan baca Allah itu ya Allah gitu, bukan Allah. Liturgi lah dia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan ketawa satu gereja. Ratusan orang ketawa hanya gara-gara benar. Artinya itulah buah penginjilan kita. Iya, Kita betul. nggak bikin mumet gitu loh. Iya, jadi buahnya itu yang kita lihat, buahnya itu loh, apa yang sudah kau bawa kepada Tuhan, kan gitu, sebagai kau penginjil, kan gitu. Asli dia masih bilang Allah gitu. Sampai yang bilang
ada kan karena mayoritas kita Batak kan, aina Islam do kan. Ya, maklum lah itu kalau kayak begitu kan, kalau kita orang Batak itu pasti maklum lah dia. Ya tapi kan karena nggak tahu kan gitu kan. Iya, karena dia Artinya kan kalau penginjilan kita buat oh Tritunggal, oh dinonatur, oh begitu Iya. begini. Oh, Iya, aduh. betul, Mungkin dia betul. nggak akan dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan Kak, dan lebih hebat lagi sekarang lagi. Lebih Ya, semangat puji lagi, Tuhan, lebih kan. sukacita lagi. Oh, luar biasa sekarang dia. Iya. Iya, jadi itu yang harus mereka ini harus belajar di situ gitu loh. Harus belajar dari situ. Jadi bukannya sibuk bertahun-tahun hanya itu aja ubek itu yang dibahas, gak habis-habis. Tritunggal ini, Tritunggal harus begini. Tapi nggak ada buahnya, nggak ada perkembangannya. Coba. Jadi kalau ketemu sama saya dia kan Kak, saya bilang kan namanya kan Krishna. Nanti kalau tengoklah di Facebooknya namanya Krishna. Cemana Kris? Oh sekarang saya sudah jadi Kristen Pak Om, kata dia begitu. Sekali Yesus tetap Yesus kata. Iyalah, puji Tuhan ya kan. Jadi baraknya ada buah gitu loh. Kan bukan sekali Tritunggal tetap, kan nggak gitu dia. Gak ada itu. Itu kan Tritunggal itu bukan dasar dari apa, bukan dasar dari keselamatan. Tritunggal itu hanyalah penjelasan, hanya menjelaskan bagaimana Allah itu bekerja, Iya. bagaimana Allah itu menyelamatkan, itu aja. Menjelaskan kebagaimanaan Tuhan Iya, kita ya gitu. kebagaimanaan bilang, Allah Kak. itu. Betul, Itu ajanya. betul. Jadi kalau orang ada yang tidak pahami itu, taruhlah bodoh. Ya tetap dia selamat. Bukan gara-gara itu orang selamat. Yang penting dia mengimani apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sesuai firman Tuhan. Apa yang Yesus contohkan di kehidupannya sehari-hari. Dia nggak berdusta, nggak menipu, nggak ini. Itu loh. Dia tetap selamat. Walaupun dia bodoh, nggak tahu cara Tuhan menyelamatkan tentang Tritunggal itu. Dia tetap Aku terus selamat. terang ya, aku bilang Kak Mawar, aku ya kemarin aku itu pemimpin saya waktu saya kami ke Israel. Bentar, Bang. Kalau Bang, pendeta Bang. itu ya, saya Bang lihat Charles, tak sebentar, begitu Bang jago Charles. kok dia berkhotbah. Kalau Bang saya lihat dia, Charles. tapi dia banyak kok jiwa diselamatkan. Enggak Bang begitu. Charles. Udah saya lihat mata saya sendiri kok dia, karena dia pemimpin tim leader kami Kalau kemarin ke Israel. kalau Enggak sekarang begitu Bang jago, Pis tapi sudah ngomong Allah dia Bang Pis, nggak Allah lagi. Sudah ngomong Allah. Sorry Bang Charles, Iya. menjawab tadi. Ya di lama-lama bawah. kan dia tahu lah lama-lama. Sudah Ya, ngomong terus Allah bang, dia sekarang. terus Bang Charles. Gas Bang Jadi Charles. makanya aku bilang kan, kadang-kadang kan, bisa lihat loh, pemimpin rohani itu gitu. Tapi kan makanya aku bilang tadi itu, ya Allah, ya Tuhan. Makanya kadang-kadang orang-orang ini ya, aku juga bingung, bagaimananya sebenarnya cara pola mereka itu, gitu loh. Kadang-kadang kan, saya berpikir orang ini memang nggak punya kapasitas untuk Ya memberitakan memang Injil. enggak. Makanya itu Bang. Jadi gini Bang, mereka ini pintarnya itu hanya otodidak gitu, tapi udah merasa hebat gitu loh. Pintar-pintarnya dari sana. Kalau dia memang benar-benar kayak si Bom Bom ini, benar-benar belajar teologi, pasti dia ada tahap demi tahap itu untuk penginjilan bagaimana, untuk ini bagaimana. Agak. Tapi karena hanya dari internet dia pintarnya ya begitu loh, kutu loncat jadinya. Gitu. Kalau kita lihat Petrus itu nggak berpendidikan, adalah seorang nelayan. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh dia memberitakan Injil, banyak loh yang selamat. Iya Kan gitu betul. kan? Betul. Iya, gila, banyak kok. Salah satunya Petrus, gitu loh. Iya. Tapi kan zaman sekarang Sekali perlu nggak berkhotbah dia pendidikan? langsung 3.000 yang bertobat Bang. Iya. Iya, sekali 3.000 langsung berkhotbah dia kan. langsung dibaptis 3.000-an itu. Jadi Udah saya lihat Bang, Edis TV itu memang bukan kita nggak pernah memuja manusia, enggak seperti Iya. katakan Kadrun ya. Iya, Enggak. betul. Tetapi setiap literatur yang disampaikan itu semua fakta, semua Iya. fakta loh, nyata kok, real kok, nggak ada artinya yang lain, yang gitu loh. Jadi Iya, makanya ada. aku bilang tadi. Jadi dalilnya pun sebenarnya, ada. aku bilang sama tadi di Bang Putra itu, kalau Edis TV bisa beli 10M, saya pikir, makanya aku bilang tadi, money is not everything, uang itu bukan segalanya. Kalau dia pikir-pikir, mungkin dia nggak bisa seperti si Bang Putra itu bisa kapan saja pulang ke Indonesia. Edis TV Iya. kan memang kita nggak bisa kan pulang kan? Iya betul. Dia udah Nggak bisa pulang. berkorban itu. Jadi artinya tapi dia Pengorbanannya itu berkorban. besar. Iya. Dia berkorban
berkorban bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana lah jiwa ini diselamatkan. Iya. Bagaimana yang tadi dari gelap menjadi terang, itu yang dia mau gitu. Tapi mereka itu tidak pernah melihat itu. Dia melihat dia itu penghasilan Eris seberapa. Itu Iya. yang dia lihat. Tapi nggak dia lihat pengorbanan dia itu seperti apa. Iya, betul, Ya kan? betul. Ya seperti Bang Putar tadi, dia orang sederhana. Kalau kita lihat sederhana dia kan. Tapi itu yang dilakukannya itu loh. Iya, Kan gitu kan yang dilakukan, kesederhanaan itu, karena bukan hanya secara dunia yang dia tonjolkan, tetapi hanya secara kerohanian. Bagaimana kan gitu, rela meninggalkan yang ada di Indonesia ini, kan gitu kan. Iya. Indonesia itu saya rasa enak loh, dari segi makanan, cuaca segala macam, Iya. kan gitu kan. Iya, di sana memang- udah terbatas. Iya, karena kita kan tinggal di Indonesia kan, kita lahir di Indonesia kan gitu. Jadi makanya aku bilang tadi Kak Mawar, Bang Bintang. Jadi mereka itu tidak lihat pengorbanan Yesus seperti apa gitu loh. Tapi kalau mau seperti Yesus, silakan aja. Kita nggak ada masalah kok. Iya, Kan betul. gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana pengorbanan Yesus itu, air matanya, lutut dia ini, dia berlutut di kaki bawah Tuhan. Kita kan nggak tahu sepanjang mana dia berdoa kepada Tuhan. Kita Iya. nggak tahu kan. Betul. Tapi yang orang lihat itu hanya yang dia lihat ini hanya di kasat mata aja, tapi tidak tahu perjuangan dia itu seperti apa gitu loh. Jadi gini Bang Charles, sebenarnya mereka ini bukannya karena mempertahankan kebenaran doktrin itu, enggak. Sebenarnya mereka ini iri dengki, karena iri otaknya mereka ini, karena dengar di situ udah bisa beli rumah begini, padahal dia nggak tahu pengorbanannya itu udah begitu besar, sampai jual rumah, jual apa dia di sini, nggak ngerti dia. Makanya otaknya orang ini udah sengklek otaknya. Bagaimana pengorbanan orang, nggak tahu dia. Itulah. Karena makanya aku bilang tadi, mereka tidak mempunyai seorang hati hamba. Kalau kita memiliki seorang hati hamba, kurasa kita ini senang loh melihat Edis TV itu. Bagaimana walaupun Ini kayaknya Karida udah siap-siap mau berangkat ini kayaknya nih. Oke lah. Jadi itu yang saya. Jadi gini, setelah ya, buat para apologi 3 yang muda-muda, ya mungkin adik-adik awak juga semuanya ya kan. Tapi saya senang kok semua anak-anak muda ini kita dukung kok. Tetapi Iya. jangan ada siku menyiku, jangan bawa-membawa kan. Beritakan aja lah, beritakan aja firman Tuhan itu. Maka baik tidak baik kita harus beritakan gitu. Iya. Itu yang penting. Beritakan aja makanan ringan, bubur, jangan Iya. makanan keras. Itu aja. Kalau untuk mengeram Jadi- jiwa, nggak perlu makanan keras. Itu. Ayo lanjut. Jadi itu yang penting. Baru kita saling tolong, saling bahu membahu lah. Jadi kalau ada pun kekurangan di 2025 ini, ya udah kita perbaiki. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi di 2026 maka dikatakan ada kasih. Kasih itulah dikatakan menutupi segala sesuatu. Itu kasih. Itulah yang tidak dimiliki dengan yang lainnya. Itu yang tidak dimiliki. Di Kristen itu kan itunya, kasih menutupi segala sesuatu. Apapun kekurangan kita, kalau kita tutupi kasih itu, semuanya aman. Iya betul. Mereka juga sering bicara kasih. Mulutnya aja yang bilang kasih, tapi hatinya busuk. Itulah. Ada kasih. Kita harus ada kasih katanya. Tapi dia hanya mulutnya doang bicara kasih. Thank you buat semuanya ya. Aku mau bersenang-senang dulu ya. Jadi, apa sudah? Oh, Thank you ya. Ini mau bersenang-senang apa mau kemana nih Kak Reda ini, mau shopping kayaknya nih? Bukan mau ke